Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Lombok TV rahimakumullah. Kali ini kita ingin membahas tentang teologi COVID-19. Di dalam literatur keagamaan, COVID-19 bisa disebut sebagai salah satu bencana. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hidup manusia memang sejak lahir hingga sampai di hari kiamat nanti senantiasa akan diliputi oleh bencana. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan berikan ujian, cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kekurangan ekonomi, kematian, dan seterusnya. Mari kita perhatikan kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran untuk menyebut ujian. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan fi'il mudhari', kata kerja di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk di masa yang sekarang dan yang akan datang. Karena itu kemudian bisa kita pahami bahwa ujian Allah sekarang ini, COVID-19, atau mungkin ada ujian-ujian yang lain, bencana-bencana yang lain, akan senantiasa Allah berikan kepada manusia sampai akhir hayatnya. Karena itu kemudian ini menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama rukun iman yang keenam, takdir. Ini sudah menjadi ketetapan, ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi pada diri kalian semuanya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah ribuan tahun sebelum bumi, manusia, dan seluruh isi bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian sebagai orang yang beriman, musibah ini, COVID-19 ini harus kita terima, karena itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang beriman, COVID-19 atau bencana-bencana yang lain harus dipersepsikan sebagai musibah, bukan sebagai azab. Karena azab itu ditimpakan kepada umat manusia yang melanggar perintah, larangan Allah dan Rasul-Nya. Menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana kalau misalnya para tokoh agama atau orang-orang yang kita anggap suci lainnya terdampak atau terpapar dengan COVID-19? Apakah itu sebagai azab? Tentu tidak. Karena itu menurut hemat saya,
COVID-19 ini adalah ujian, bala atau musibah yang diberikan kepada manusia untuk menguji dan memperteguh keimanan kita. Memang di dalam Al-Quran ada memang malapetaka, bencana-bencana karena akibat ulah manusia ada. Tetapi juga ada bencana yang memang diberikan oleh Allah, terjadinya secara alamiah saja. Kita lihat misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Itu adalah cara alam untuk berevolusi, karena itu adalah takdir Allah. Tetapi ada bencana memang yang diterima oleh manusia karena ulah tangan manusia sendiri, atau karena kegagalan teknologi. Ada memang seperti itu. Tetapi apapun itu, sekali lagi, marilah kita anggap bencana ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperteguh keimanan kita. Karena itu, di dalam menghadapi bencana ini, para pemirsa rahimakumullah, kita harus mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bencana yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada bencana yang di luar skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita harus mengedepankan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia dari bencana atau apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk COVID-19 ini. Karena apa? Karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang beriman, bencana harus dihadapi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kita semuanya kecuali Allah sudah menetapkannya. Dialah Allah sebagai penolong kami. Yang perlu digarisbawahi itu adalah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Tawakal itu adalah menghadapi bencana dan mencari solusi terhadap bencana itu. Karena itu tawakal itu adalah sikap aktif untuk mencari penyelesaian. Tawakal bukan sikap yang pasif, menunggu dan menyerahkan, apalagi berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang beriman, kita harus menghadapi bencana ini dengan seksama. Kalaupun ada misalnya korban yang terjadi, ada di antara saudara kita yang meninggal setelah ditimpa bencana COVID-19 ini, marilah kita ingat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, Nabi mengatakan bahwa salah satu yang dianggap martir atau yang dianggap sebagai syahid di dalam Islam itu adalah al-mat'un, atau orang yang terpapar, terdampak dari pandemi wabah apapun itu, termasuk COVID-19 ini. Dengan demikian, kalau kita yakini bencana COVID-19 ini adalah merupakan bagian dari takdir Allah, kita berusaha menghadapi dengan penuh ikhtiar, melawannya, lalu kemudian ada jatuh korban, itu adalah syahid di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persepsi kebencanaan di dalam konteks sekarang ini COVID-19 yang kita perlu bangun pada kita semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.